7 kalimat yang nggak boleh kamu bilang ke customer kamu. Sebenarnya bener nggak sih kalau ada yang ngomong tuh, customer adalah raja dan mereka selalu benar? Ya ada bener dan enggaknya juga sih. Mungkin masalahnya adalah ketika customer kita yang salah, attitude kita atau perlakuan kita sebagai seorang business owner terhadap customer tuh nggak boleh berubah. Karena kita sebagai sebuah bisnis, customer kita lah yang mendatangkan profit untuk kita. Nah, walaupun kita nggak mungkin bisa bikin semua customer kita senang, ini adalah 7 kesalahan yang harus kamu hindari biar komplain dari customer kamu nggak makin parah. Kata-kata pertama yang harus kamu hindari kamu ucapkan ke customer kamu adalah, wah, kakak customer pertama loh yang komplain soal ini. Soalnya sebelumnya ini belum pernah terjadi. Nah, masalahnya dari kata-kata tersebut adalah kamu tuh bisa bikin impresi ke customer kamu kalau bisnis kamu itu tuh nggak pernah bikin kesalahan sebelumnya. Dan seolah-olah bisnis kamu itu perfect atau sempurna. Konsekuensi dari ngomong begitu adalah kamu bisa bikin customer kamu tuh makin kesel dan pengen makin komplain. Coba deh, alangkah baiknya kalau kamu ngerespon, kasih responnya kayak gini. Baik, terima kasih banyak kak atas masukannya. Kita akan improve lagi untuk kedepannya dan make sure hal ini tidak akan terjadi lagi. Nah, beda kan? Oke, next yang kedua. Mungkin ini sering banget terjadi sama bisnis kamu. Apalagi ketika kamu mendapatkan customer baru. Kamu ngomong kayak gini, boleh diulangi lagi kak, tadi namanya siapa? Atau, maaf kak, nama kakak tadi siapa ya? Nah, kalau kamu lupa nama customer kamu, ini tuh bisa bikin customer kamu tuh merasa tidak dipentingkan dan kamu tuh nggak merhatiin mereka ngomong apa sebenarnya. Sebenarnya ini memang agak tricky sih kalau soal mengingat nama. Tapi gue bisa kasih tips ke kamu biar kamu tuh gampang ingat nama orang. Caranya tuh kayak gini. Ketika kamu tanya nama customer kamu dan dia sudah menyebut nama mereka, kamu tinggal ulang aja, tinggal sebut terus nama mereka berkali-kali. Contohnya kayak gini nih. Misalnya nama customernya Billy. Nah, kamu bilangnya kayak gini. Baik Kak Billy, boleh saya tahu keluhannya Kak Billy itu apa aja ya? Nah, udah kan, kamu menyebut 2 kali nama Billy. Dan ini tuh akan memudahkan kamu untuk mengingat nama customer kamu gitu. Dengan kamu mengingat nama customer, pasti mereka tuh akan lebih senang dan jadi lebih loyal juga. Nah, kalau kamu tuh suka lupa nama orang, itu sebenarnya normal banget. Karena gue sendiri pun gue suka lupa sama nama orang. Kenapa kita bisa sering lupa sama nama orang? Karena pada dasarnya kita sebagai manusia tuh cenderung lebih fokus sama diri kita sendiri. Sehingga kita tuh sering lupa sama orang lain. Nah, mulai sekarang, kamu usahain ya buat ingat nama customer kamu. Nah, sekarang masuk ke kesalahan yang ketiga. Ini tuh biasanya sering banget diucapkan oleh seorang marketer atau seorang salesman. Biasanya kamu ngomong kayak gini, beli produk ini dong kak, biar saya bisa achieve target saya. By the way, kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa buat subscribe ya. Oke, back to topiknya. Kesalahan ketiga ini, kalau kamu ngomong, beli produk ini dong kak, biar saya bisa achieve target saya, biar saya bisa capai target saya. Dan ini tuh sering banget diucapin oleh banyak salesman di mana-mana. Mereka tuh alasan ngomong kayak gini, biar customernya tuh bisa ngerasa kasihan sama mereka, biar bisa menaruh empati, dan akhirnya berharap customer bisa beli produk mereka. Tetapi sebenarnya, mereka tuh lupa loh. Kalau mereka ngomong kayak gitu ke customer mereka tuh sama aja dengan memberi kesan kalau satu, bisnis kamu itu tuh nggak sukses dan kamu tuh harus memelas ke customer kamu untuk jualin produk-produk kamu. Dan yang kedua, kamu tuh hanya take advantage atau hanya menggunakan customer kamu, bukannya pengen membantu mereka. Ingat nih ya, kamu sebagai seorang businessman atau sebagai seorang business owner atau sebagai seorang salesman, tujuan kamu adalah untuk solving your customer problem, untuk memecahkan masalah mereka, untuk membantu mereka dan bukan sebaliknya. Jadi sebaiknya hindarilah kata-kata yang mengemis atau memelas seseorang untuk membeli produk kamu. Oke, berikutnya kesalahan keempat adalah kamu menyusahkan customer kamu. Nah, ini tuh biasanya terjadi kalau ada customer yang nggak puas. Misalnya nih ya, ada seorang customer yang kecewa sama produk kamu dan dia tuh pengen nge-refund uangnya. Dan syarat uangnya agar bisa di-refund itu biasanya kalau mereka tuh harus mengirimkan balik produknya dengan ongkos kirim yang ditanggung oleh customer. Sebenarnya proses-proses kayak gini tuh bisa bikin customer kamu tuh merasa frustasi gitu loh. Karena kamu tuh udah nyusahin mereka. Terutama kalau proses refundnya tuh ribet banget dan lama gitu kan. Nah, saran dari gue adalah pastikan proses refund ataupun pengembalian barang itu menjadi sebuah proses yang tidak bikin customer kamu tuh malah semakin stres atau malah semakin frustrasi gitu. Memang bener sih, kamu juga harus memikirkan segi keuntungan untuk bisnis kamu. Tapi coba pikirin lagi deh, jangan sampai proses pengembalian barang atau proses refundnya ini tuh malah punya pengaruh yang lebih buruk ke image atau reputasi bisnis kamu. Apalagi kalau memang kesalahannya tuh dari pihak kamu. Image yang buruk ini tuh mudah sekali menyebar melalui word of mouth, apalagi di era sosial media seperti sekarang. Nah, sebaiknya kamu gunakan kesempatan ini tuh buat bikin customer kamu yang kesal tadi itu menjadi sedikit lebih puas. Caranya gimana? Caranya ada di poin kelima. Oke, next, poin kelima. Nah, di poin kelima ini tuh connect dengan poin sebelumnya, poin keempat. Yaitu ketika ada customer yang
yang ingin dikembalikan uangnya. Nah, setiap kali ada customer yang ingin refund, jangan lupa untuk tanyakan alasan ke mereka kenapa mereka tuh ingin refund. Kemudian kalau kamu udah tanya alasannya, kamu tuh bisa respon dengan kata-kata seperti ini misalnya. Kita dengan senang hati akan bantu proses refund produk kakak ini. Tapi sebelumnya boleh saya tahu nggak ya alasan kakak untuk refund produk ini? Biar kita tuh bisa improve lagi ke depannya untuk produk dan kualitas kita. Tujuan kita ngomong kayak gini tuh biar kita tuh bisa mendapatkan feedback yang berharga dari customer-customer kita yang kurang puas ini. Dan kalau kesalahannya memang dari pihak kita, mungkin kamu bisa berikan extra service, free service ya. Seperti misalnya biaya pengembaliannya tuh gratis alias biaya ongkos kirimnya ditanggung oleh bisnis kamu. Nah, selanjutnya ini kesalahan ke-6 yang bisa bikin customer kamu makin kesel. Adalah kalau kamu tuh sering mengucapkan kata-kata seperti ini. Maaf kak, tapi menurut kebijakan kami bla 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 bla. Panjang banget kebijakannya sebelum mereka tuh bisa melanjutkan ke proses selanjutnya gitu. Namanya customer tuh pasti nggak mau banget berurusan dengan sistem birokrasi atau aturan-aturan yang bikin ribet. Dengernya aja tuh udah bikin stres. Customer tuh pengennya cuma ingin dilayani aja dengan baik gitu. Gue pun sebagai customer merasakan hal yang sama ya. Gue ngerti nih, kalau sebenarnya di bisnis kita juga pasti pengen ada kebijakan atau aturan yang memang harus diikuti oleh customer. Triknya tuh adalah mungkin kamu bisa kemas ulang kalimat-kalimatnya itu yang tadinya sebelumnya nggak enak didengar menjadi lebih enak didengar. Contoh penyampaiannya kayak gini. Menurut kebijakan kami, sebetulnya ini tuh tidak memungkinkan kak, tapi coba saya cari solusi terbaik untuk masalah kakak ya. Nah, beda kan? Kalau kamu bisa mengemas dengan lebih baik, customer pun akan merasa lebih senang dan walaupun mereka harus membaca kebijakan yang panjang atau kebijakan birokrasi yang ribet, tapi kalau mereka sudah mendapatkan emosi atau vibes yang positif di awal, mereka pun pasti lebih senang. Oke, next, kesalahan yang ke-7. Ini tuh berhubungan ketika kalau ada customer kamu yang datang di jam-jam penalti, alias bisnis atau toko kamu tuh udah mau tutup. Nah, kamu tuh nggak boleh bilang kayak gini ya, mohon maaf kak, ini udah waktunya closing, jadi kita tidak bisa melayani kakak. Nah, ini tuh menunjukkan kalau bisnis kamu tuh hanya memperhatikan jam kerja aja, dan bukannya komitmen kepada customer kamu. Lebih baik kamu layani aja customernya, tapi mungkin kamu bisa sambil kasih kode-kode gitu loh. Misalnya nih, kalau kamu punya toko, mungkin kamu bisa sambil bersih-bersih tempatnya gitu, buat kasih hint ke mereka kalau sebetulnya ini tempatnya tuh udah mau tutup. Nah, siapa tahu loh, mungkin ternyata customer yang kamu terima di jam-jam yang mau tutup tadi itu adalah seorang customer yang bisa membawa lebih banyak customer lagi, yang bisa mendatangkan cuan lebih banyak ke bisnis kamu. Seorang customer yang besar. Who knows kan? Nah guys, itu adalah 7 kesalahan yang mungkin kamu sering ucapkan ke customer kamu secara nggak sadar. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Bye-bye. Kalau kamu pengen lebih pintar, jangan lupa subscribe buat belajar ilmu entrepreneurship, marketing, dan creativity.